Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Dalam hal ini narasumber tunggal Pak Mihradi yang sudah hadir sejak tadi dari jam 7 untuk dalam sesi kasep yang ketiga. Sebelumnya sudah yang pertama, kedua, dan ketiga sekarang hari ini. Kebetulan ini beliau ini adalah rekan saudara yang mantan sama-sama pernah dalam satu atap di Gojlok di Pakuan, di Universitas Pakuan di Fakultas Hukum. Untuk selanjutnya supaya menghemat waktu juga nanti mungkin dilanjutkan nanti dengan diskusi-diskusi. Kesempatan diberikan kepada narasumber untuk mengupas persoalan-persoalan nanti yang sekiranya bisa dijadikan bahan kajian di kasep ini. Untuk selanjutnya mangga kepada Pak Mihradi Sarjana Hukum untuk waktu dan kesempatannya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawala. Wabillahi sorry wa syuri amli wa khulu data min lisani. Terima kasih kepada Pak Taufik, senior saya dulu di kemahasiswaan yang ospek saya juga masih terkenal. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta juga pimpinan ya di Badan Pengawas Pemilu ya Kabupaten Bogor. Saya senang nih bisa silaturahmi. Saya nanti sebenarnya diundang di Bawaslu Kabupaten, selama ini suka diundang di Bawaslu Kota ya. Jadi sebenarnya rumah saya sih selama ini di Villa Mutiara Bogor 2. Jadi itu saya ada dua alamat tuh buat surat. Kalau rumah yang ditempati di Mutiara 2 Batu Gede, jadi masuk kabupaten sebenarnya. Nah, gitu. Jadi saya senang bergabung dengan teman-teman di Bawaslu Kabupaten. Terus yang kedua saya menyampaikan permohonan maaf ya. Sebenarnya saya minder ini kalau di sini. Sebenarnya ini kan ahli-ahlinya ya yang urusan Bawaslu ya. Kalau dosen itu penyakitnya kan lihat di permukaan gitu, lihat permukaan, lihat di dibungkus ya. Sementara Bapak Ibu sekalian adalah praktisi. Nah, cuman mungkin saya hanya sharing beberapa prinsip-prinsip azas yang siapa tahu bisa tergunakan. Apalagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, saya melihat konstruksi Bawaslu ini berubah yang sangat revolusioner ya dari yang sebelumnya, dan ada sisi-sisi tertentu kemiripan-kemiripan konsep di model pengadilan tata usaha negara ya. Jadi ada beberapa konsep di pengadilan tata usaha negara yang nampaknya direplikasi ya di dalam Bawaslu, tapi dengan model sebagai kuasi judisial. Baik, saya secara umum dulu cerita, nanti kita masuk ke beberapa prinsip ya dan asas. Jadi seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini setelah reformasi dengan amandemen 4 kali ya, 1999 sampai 2002 ya, 2001, 2002 itu Undang-Undang Dasar kita ini berubah dengan sangat radikal ya. Artinya kalau di dulu zaman Orde Baru kita nutup mata ya, karena lembaga-lembaga negara itu bisa dihitung jari dan kewenangannya sangat sangat terbatas dan sangat konvensional. Tapi ketika setelah reformasi maka terjadi paradigma yang luar biasa besar yang kadang-kadang kita juga dari kalangan kampus agak terkejut-kejut ya, karena keluar dari pakem-pakem teori-teori dasar. Misalnya kalau kita masih mengenang teorinya Montesquieu mengenai yang klasik trias politika, yudikatif, legislatif, dan eksekutif, itu sekarang ini rancu ya, sekarang ini agak susah diikuti. Jadi banyak lembaga yang multifungsi ya. Misalnya Bawaslu, saya ambil contoh ya. Bawaslu itu kan sebenarnya juga tidak hanya murni menjalankan pengawasan ya, kalau kita melihat dalam konteks pemilu, tapi tanpa sadar dia juga membuat legislasi legislasi di bawah undang-undang dengan menerbitkan peraturan Bawaslu. Dan ini sebenarnya kecenderungan semua komisi-komisi negara bisa menerbitkan peraturan-peraturan internal, dan itu memang dimungkinkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Nah, tapi yang menarik lagi, ditambah lagi dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, ternyata juga Bawaslu tidak hanya jadi pengawas, tidak hanya bisa masuk ke sektor legislasi secara terbatas dalam artian di bawah undang-undangnya, peraturan-peraturan Bawaslu, tapi juga ternyata juga sudah mulai masuk ke kekuasaan kehakiman. Antara lain dengan mediasi dan adjudikasi. Jadi ini juga menarik ya. Berarti kalau dia masuk ke dalam wilayah kekuasaan kehakiman walaupun tidak langsung, berarti ada beberapa prinsip azas yang mesti diperhatikan dalam konsep kekuasaan kehakiman. Memang ini tidak hanya monopoli Bawaslu ya, hampir komisi-komisi tertentu dia mempunyai tambahan kewenangan itu. Saya tadi baru melacak misalnya Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi Publik itu selain dia punya fungsi mediasi kalau ada sengketa informasi, tapi dia juga bisa mengadili secara terbatas sengketa informasi terkait dengan antara pemohon informasi publik dengan penyelenggara pemerintah, khususnya PPID, penjabat pengelola informasi dan dokumentasi. Ini kan mirip-mirip juga dengan Bawaslu sekarang ya, artinya dia bisa memediasi terkait dengan proses pemilu yang misalnya ada sengketa baik antar peserta pemilu maupun peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu ya yang bersengketa akibat keputusan KPU ya, KPU pusat, KPU dan daerah, kabupaten kota. Nah ini juga menarik ya, jadi dia bisa melakukan mediasi dan juga adjudikasi. Nah cuman memang di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman semua nanti ada induknya, artinya semua lembaga-lembaga kuasi yudisial itu harus berinduk kepada lembaga peradilan ya. Dalam hal ini tentu yang paling mendekati sepakat saya dan Undang-Undang Pemilu yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, sama juga kayak seperti juga misalnya sengketa di BPSK, misalnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dia juga sama bisa adjudikasi, tapi ujungnya adalah ke peradilan umum ya kalau itu. Kalau ini lebih ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi ini hal-hal menarik yang harus dijadikan acuan. Nah, yang kedua, mungkin nanti saya juga meminta Bapak Ibu sekalian ya banyak mendapatkan informasi gitu ya tentang hal-hal teknis, karena ternyata kalau saya baca di Undang-Undang Pemilu ya, kerjaan Bawaslu ini luar biasa hebatnya ya kalau kita lihat. Karena kan menyangkut tahapan pemilu ya. Kalau kita lihat proses pemilu berarti kan dari tahapan awal, dari mulai perencanaan program dan anggaran penyusunan sampai ke pengucapan sumpah janji ya. Tentu nanti dipilah-pilah kan, ada kewenangan Mahkamah Konstitusi kalau selisih hasil suara kan gitu ya. Kalau pidananya melalui Gakumdu, tapi juga ada yang melalui Bawaslu yang beberapa bagian terkait itu. Nah ini menarik untuk dikaji ketika terjadi proses-proses tersebut. Nah, tentu nanti problem dasarnya adalah kalau dalam konteks hukum tata negara dan hukum administrasi kita selalu berpegang pada 3 jurus yang sangat universal ya. Itu jurus kewenangan, jurus prosedur, dan jurus substansi. Itu dulu dibongkar. Ketika kita bicara kewenangan misalnya, maka kewenangan bisa didekati baik dari segi sifat maupun sumber. Kalau dari segi sifat, kewenangan dibagi 2, ada yang terikat dan ada yang kewenangan bebas. Kalau kewenangan terikat itu artinya kewenangan yang sudah dirinci di peraturan perundang-undangan apa saja yang bisa dilakukan. Ya. Misalnya di dalam pasal 466 ya di Undang-Undang Pemilu maupun di pasal 467 itu diatur detail mengenai Bawaslu menerima permohonan ya akibat keluarkan keputusan, kemudian bagaimana menyelesaikan proses sengketanya, itu termasuk kewenangan terikat ya, karena ada tahap-tahapan yang harus dilakukan dan ada kewenangan secara jelas. Tapi ada juga kewenangan diskresi, kewenangan bebas, yaitu kalau normanya tidak jelas. Ya, normanya tidak jelas, misalnya ada kata-kata dapat atau mungkin tidak diatur gitu ya oleh aturan, itu kan tidak boleh terjadi kekosongan hukum. Nah, di situ bisa melakukan diskresi. Nah, kebetulan kita sudah punya namanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di situ mengatur juga selain kewenangan terikat juga kewenangan diskresi secara detail ya. Walaupun saya sebagai akademisi sebenarnya agak keberatan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu tentang diskresi, tentang administrasi pemerintahan. Karena pemahaman saya diskresi itu adalah kewenangan bebas, terobosan pemerintah yang sifatnya aturannya tidak jelas atau aturannya tidak ada atau normanya kabur sehingga pemerintah punya fleksibilitas. Tapi di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menarik, justru diskresi itu diatur syaratnya, prosedurnya dan mekanisme. Kalau sudah syarat diatur, prosedur diatur, mekanisme diatur, itu bukan lagi diskresi, itu kewenangan terikat. Jadi di sini ada miskonsep ya menurut saya sih. Nah, kemudian saya lanjutkan juga bahwa selain sifat juga sumber kewenangan itu adalah atribusi,
delegasi dan mandat. Atribusi itu perintah langsung dari undang-undangnya mendapatkan kewenangan. Misalnya tadi di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 jelas Bawaslu punya kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu ya. Selain juga kalau tidak salah ada sengketa pelanggaran administrasi dan juga berperan dalam konteks pidananya di Gapkumdu ya sebagai anggota penegak hukum. Nah, maka ketika disebutkan Bawaslu punya kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu, maka dia kewenangannya atribusi yang diatur pasal 466. Tapi bisa juga kewenangan yang disebut kewenangan delegasi, yaitu kewenangan yang diberikan pada satu instansi lalu didelegasikan lagi kepada instansi lain. Saya kemarin baca sekilas stornya ya, kalau tidak salah Bawaslu kabupaten bisa memandatkan ya atau bisa melimpahkan penyelesaian sengketa ke Bawaslu kecamatan ya. Saya belum pasti baca, saya baca di TOR ya. Nah, itu juga termasuk delegasi sebenarnya ya, delegasi karena disebut di Perbawaslu, disebut tegas di Perbawaslu. Nah, ada juga kewenangan mandat. Kalau kewenangan mandat itu biasanya tidak diatur eksplisit di aturan perundang-undangan, tapi hubungan atasan bawahan ya. Misalnya Pak Taufik selaku komisioner Bawaslu memberikan tugas pada stafnya untuk melakukan apa gitu ya, itu kewenangan mandat ya. Si staf dari Bawaslu melakukan tugas atas nama komisioner Bawaslu. Nah itu, nah biasanya letak persoalannya adalah di Indonesia itu kan keributannya diawali oleh kewenangan ya. Kewenangan siapa itu biasanya udah jadi keributan ya. Karena kerap kali pembentuk undang-undang tidak membayangkan apa yang terjadi ketika urusan-urusan teknis. Ya, saya sempat selewat ya baca peraturan, nanti mohon dikoreksi mungkin oleh Pak Taufik kalau saya keliru ya. Itu ada kasus mengenai pelanggaran administrasi di mana saya tidak detail kasusnya, tapi keputusannya itu adalah Bawaslu memberikan putusan agar KPU mengkoreksi penetapan putusan KPU. Tapi kemudian koreksinya itu ternyata para pihak yang dikoreksi keputusannya lalu melakukan permintaan ke Mahkamah Konstitusi, PHPU ya, perselisihan hasil pemilu. Nah, kemudian putusan MK ternyata menganulir putusan Bawaslu. Nah, ini kan menarik ya dikaji ya. Bagaimana ada irisan antar kewenangan, di mana kewenangan yang satu bisa jadi dibatasi oleh kewenangan yang lain, atau bisa jadi ketidakjelasan mana batas-batas kewenangan itu. Jadi di Indonesia ini kerap keributan itu diawali dengan ketidakjelasan kewenangan. Ya. Apalagi saya lihat konstruksi undang-undang pemilu kita kan ini sangat kompleks ya. Karena banyak lembaga yang mengurusi pemilu ya. Ada polisi dan jaksa di Gakumdu, ada Bawaslu ya yang jadi pengawas juga, dia jadi peradilan juga yang kuasi ya untuk penyelesaian sengketa pemilu. Lalu nanti ada Mahkamah Agung ya juga terlibat ketika orang mengajukan kasasi dalam kasus sengketa proses pemilu misalnya. Lalu ada Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan perselisihan hasil suara dan sebagainya. Bahkan PT UN sendiri juga merupakan bagian dari mekanisme sengketa-sengketa pemilu tertentu ya, yang ini jadi catatan penting. Jadi kompleksitas ini menjadi bagian yang tak terpisahkan. Memang ke depan harus ada pemikiran komprehensif ya untuk membuat peradilan pemilu yang khusus gitu ya, menangani dari mulai hulu sampai hilir gitu ya, supaya tidak pecah-pecah, karena karakter khas pemilu ini kan unik ya. Dia dibatasi waktu, dibatasi oleh tempat, dan jangan lupa dibatasi juga oleh tingkat konflik kepentingan politiknya. Karena putusan apapun, seadil apapun, pasti kalau dalam konteks pemilu tidak pernah bisa memuaskan semua orang. Ya, karena semua punya kepentingan. Jadi juga mungkin nanti perlu pendekatan juga dari pihak penyelenggara pemilu agar membudayakan juga budaya hukum ya, nggak mudah juga ya mensosialisasikan pada masyarakat supaya bagaimana kita harus menjadi orang yang negarawan gitu ya. Berarti siap menang dan siap kalah. Di kita kan biasanya siap menang ya, kalau menang selalu siap tapi kalau kalah selalu belum siap ya. Mending kalau cuman belum siap ya, tapi kalau belum siap sambil diiringi dengan kekerasan itu udah menyeramkan lagi ya, udah tidak siap ya, udah nggak nerima juga main kekerasan. Jadi kita negara hukumnya terpinggirkan. Ini problem kita ya. Jadi tidak hanya problem aturan, problem kultur juga diperhatikan. Makanya seorang pengamat sistem hukum Amerika yang namanya Friedman itu selalu membagi sistem itu 3, yaitu struktur, substansi, dan legal culture atau budaya hukum. Kalau struktur itu berkaitan dengan organisasinya, perangkat penegak hukum ya, kekuasaan peradilan dan sebagainya. Substansi itu aturannya. Kalau budaya hukum itu adalah nilai-nilai masyarakat bagaimana menghormati dan menjalankan aturan hukum. Dalam prakteknya ya di 3 elemen itu kita banyak kelemahan. Di substansi hukum misalnya undang-undangnya tidak komprehensif. Apalagi kalau saya meyakini ya,
undang-undang pemilu itu pasti bayar bagaimanapun intensitas tingkat politiknya tinggi ya. Yang repot tentu Bapak Ibu sekalian ya, yang di penegakan di bawah ya, di Bawaslu, di KPU ya. Karena di tingkat pembentuk undang-undang kan agak susah. Apalagi kita civil law ya, civil law itu kan given ya. Civil law itu ciri khasnya sebenarnya revolusi atau reformasi itu harus di tingkat level undang-undang ya. Karena kalau levelnya di tingkat hakim ya sangat terbatas. Di Bawaslu KPU juga sangat terbatas karena tadi terikat doktrin bahwa kita ini semacam pelaksana undang-undang. Jadi terobosan-terobosan itu amat terbatas ya. Tapi pembentuk hukumnya yang harus punya banyak terobosan. Justru masalah kita di pembentukan hukum itu sering jadi masalah. Kemudian tadi budaya yang saya sudah jelaskan, kadang-kadang orang belum siap menerima menang, siapnya menerima kalah. Kemudian yang di aturan ya, kita juga jadi aparatur ya, SDM misalnya sumber daya manusia. Seperti misalnya apakah sudah diperhitungkan oleh pembentuk undang-undang sumber daya manusia kita misalnya di dunia peradilan apakah sudah siap menyelesaikan sengketa-sengketa pemilu kan gitu. Jadi kadang-kadang pembentuk hukum itu kan mikirnya terbatas ya, optiknya itu terbatas. Misalnya ketika mengalihkan sengketa pemilu ke PT UN misalnya dari tadinya ke pengadilan negeri ya misalnya. Tentu sudahkah terbayang hakim-hakim PT UN yang mempunyai kapasitas menyelesaikan sengketa pemilu? Ini juga kan pertanyaan penting gitu ya. Karena kalau tidak punya kapasitas menjadi masalah juga. Dan pemilu itu punya ciri khas tadi ya. Dia dari segi waktunya yang terbatas, tempatnya juga, dan punya spesifikasi khusus. Itu tadi uraiannya mengenai kewenangan. Jadi pintunya selalu terbuka di situ. Jadi kalau kita menguji kasus perkara dalam kasus-kasus yang dihadapi Bawaslu, kata kunci yang pertama, cek dengan kewenangan. Kewenangan bisa lihat dari sumber, atribusi, delegasi, atau mandat. Ya, kemudian juga dari sifat, apakah dia terikat atau bebas atau diskresi. Yang kedua adalah prosedur. Nah, ini prosedur ini yang kata kunci penting ya. Karena kadang-kadang nanti kalau kita tidak mematuhi prosedur, itu bisa menimbulkan kecacatan dalam tindakan atau kecacatan dalam keputusan. Karena cacat prosedur itu adalah bagian dari untuk membatalkan suatu produk hukum ataupun tindakan hukum. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu sekalian untuk agar berhati-hati ya mengikuti itu. Makanya saya kalau di PTWN mungkin bisa dicontoh ya, mungkin juga sudah dipraktekkan dari Bawaslu. Kan itu kalau penerimaan berkas-berkas ada mapnya ya, ada kode-kodenya. Misalnya mapnya kalau di sini disebutkan misalnya untuk permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tertulis paling sedikit pemuat nama dan alamat pemohon, pihak termohon dan sebagainya, identitas para pihak. Nanti kan ditandain itu. Karena itu penting ya, sehingga nanti ketika ada masalah berlindung di prosedur tadi. Kalau prosedurnya sudah ditempuh, dokumennya lengkap dan sebagainya, tentu beracara kemanapun kita akan kuat. Ya. Nah, dari wewenang, prosedur tentu tinggal masuk ke substansi, isinya. Apakah isinya misalnya sesuai dengan aturan hukum atau sesuai dengan kelayakan misalnya. Saya ambil contoh yang paling ekstrim misalnya, ada pegawai PNS tidak masuk 3 hari. Langsung dipecat, diberhentikan misalnya, diberhentikan tidak hormat, tentu itu sangat berlebihan ya secara substansi. Mungkin kan perlunya peringatan dulu dan sebagainya. Jadi antara pelanggaran dan sanksi harus disesuaikan. Ini menjadi catatan penting di dalam proses penyelesaian sengketa dimanapun ya. Jadi harus menyesuaikan antara tindak kesalahan dengan substansi kekeliruan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang hal lain yang juga non teknis yang perlu disosialisasikan adalah kadang-kadang juga masyarakat kan tidak paham ya bagaimana mekanisme beracara atau mekanisme berurusan dengan lembaga-lembaga yang ada misalnya. Saya sedang membayangkan ya Bawaslu ini kan sekarang mengalami keadaan multifungsi ya. Di satu sisi dia mengawasi pelanggaran pemilu ya dalam konteks administrasi. Tapi bukan mustahil juga nanti ada orang yang mempersoalkan juga tindakan yang sudah diberikan oleh Bawaslu dipersoalkan di dalam ke Bawaslu tersendiri ya di dalam proses pemilu. Maka kalau di hukum administrasi identifikasi harus jelas ya apa yang menjadi objek ya yang dipersengketakan ya. Misalnya kalau di Pengadilan Tata Usaha Negara itu membuat definisi jelas kan keputusan tata usaha negara adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalnya seperti itu ya. Jadi detail dan rinci. Nah, mungkin hal ini juga perlu didalami di dalam di dalam konteks namanya Bawaslu. Saya misalnya menemukan soal mungkin di perundang-undangan yang menjadi dasar. Di undang-undang itu kan dikatakan bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu itu meliputi sengketa antar peserta pemilu dan seterusnya
akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya. Menurut saya undang-undang ini mungkin tidak lengkap ya, karena saya lihat juga di Perbawaslu ternyata kan berita acara juga termasuk bagian dari yang perlu yang bisa disengketakan ya. Mungkin kalau undang-undangnya komprehensif harusnya memasukkan juga soal berita acara, karena berita acara ternyata bisa penyebab dari timbulnya sengketa proses pemilu ya. Saya menemukannya itu hanya di Perbawaslu ya. Perbawaslu mencoba menafsirkan tidak hanya keputusan KPU, tapi dengan kalimat dan atau ya kalau salah juga termasuk berita acara ya, pemilu itu menjadi sandaran. Nah ini juga menjadi catatan. Jadi menurut saya tantangan Bawaslu ke depan memang berat ya, karena kita menghadapi banyak masalah ya. Tapi menurut saya sepanjang Bawaslu berpegang pada pegangan tadi, kewenangan, prosedur, dan substansi di dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, maka bisa dieliminasi resiko-resiko yang dihadapi. Nah, cuman memang tantangan berikutnya juga adalah kadang-kadang ada masalah-masalah dalam pemilu yang mungkin normanya tidak jelas, normanya kabur, atau juga tidak diatur secara eksplisit ya, secara komprehensif di undang-undang. Ini juga jadi persoalan. Atau mungkin yang muncul dari pengalaman praktek ya, praktek yang belum terantisipasi di undang-undang. Nah, ini menjadi catatan bagi kita semua ya, bahwa ternyata memang tidak mudah ya mengatur suatu kasus-kasus atau suatu proses-proses di konteks pemilu yang bisa menyebabkan nanti para pihak bersengketa. Ini yang menjadi catatannya. Yang pasti saya memahami ya, Bawaslu pasti ya, baik pusat, kabupaten, kota, dan sebagainya tidak pernah harus selalu siap ya menghadapi tantangan-tantangan, karena tadi ya sengketa-sengketa itu bisa muncul dari perdebatan penafsiran atas suatu norma atau suatu ketentuan. Yang kedua juga bisa juga timbul konflik sengketa itu juga dari kekosongan aturan ya, karena ada peristiwa-peristiwa baru yang masuk ya. Belum lagi yang ketiga juga tidak bisa kita lepaskan juga kaitan juga Bawaslu itu misalnya dengan data-data atau informasi atau akses yang dibutuhkan dalam perlengkapan sengketa. Misalnya saja saya kurang pasti ya apa ini terkait atau tidak, tapi yang terasa itu sudah terjadi ya. Sekarang kan Badan Pusat Statistik sedang mendorong program yang disebut Satu Data ya. Karena problem kita kan sebenarnya adalah data mana yang mau dipakai gitu ya. Saya ingat pernah baca media Kementerian Kesehatan mau menggunakan data KPU ya. Sementara KPU sendiri kadang-kadang validasinya masih dipersoalkan. Jadi dipersoalkan banyak masalah gitu ya soal validasi. Jangankan KPU, jangankan BPS ya, data orang miskin pun juga problematik. Ini ya ke depan. Jadi sambil itu semua tentu harus ada strategi bagaimana mengatasi hal tersebut ya. Updating data tentu harus terus-terusan dan sebagainya. Ini menjadi catatan penting. Saya kira itu dulu ya sebagai pemantik ya. Mungkin nanti dari diskusi atau mungkin ada beberapa kasus yang dicontohkan atau mungkin didiskusikan, kita bisa banyak kaji. Mohon maaf karena keterbatasan saya ya, karena saya tidak memasuki ke wilayah teknis ya. Malah saya ingin mendapatkan banyak informasi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kita bisa sharing bagaimana pendekatan prinsip azas, karena dalam ilmu hukum itu kalau norma tidak jelas, kalau aturan itu tidak jelas, maka kita harus balik lagi ke azas, ke prinsip ya. Teori-teori yang dihafalkan di pengantar ilmu hukum ternyata baru berguna, kadang-kadang terasa berguna ketika dalam praktek. Dulu kita kan belajar hukum yang kemudian mengesampingkan hukum yang sebelumnya, hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah dan sebagainya, yang disebut konflik norma. Ya, tadinya waktu saya belajar pengantar ilmu hukum saya nggak ngerti itu, dihafalin aja ya, nggak tahu gunanya apa, pokoknya lulus PIH gitu. Tapi sekarang ternyata terasa bahwa ajaran konflik norma itulah yang sering dipakai. Karena ajaran konflik norma itu kan sebenarnya keadaan darurat, pintu darurat ketika peraturan perundang-undangan tabrakan atau ada kekosongan hukum. Tapi di Indonesia ini kadang-kadang pintu darurat terlalu sering dipakai. Jadi akhirnya justru menghilangkan kepastian hukum. Ini problem kita ya, yang mungkin jadi catatan strategis ya, keasikan di pintu darurat. Demikian mungkin Pak Taufik, dan sebaiknya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas masukan dan arahan yang cukup panjang, dan ini akan menjadikan satu diskusi nanti dalam forum tanya jawab.
Tapi tadi ada sedikit hal yang menjadi ketertarikan bahwa dalam penanganan persengketaan ini ya, itu yang harus ada kewenangan, terus prosedur, terus substansinya yang harus baik. Jadi artinya unsur kehati-hatian sebenarnya di sini yang menjadi faktor yang menunjang bahwa tidak akan membuka celah kepada persoalan-persoalan yang lain. Namun demikian juga sebenarnya ujian kompetensi juga buat Bawaslu dalam rangka penyelesaian sengketa ini yang tadi sedikit ada digambarkan oleh narasumber, yang dalam hari ini tentunya kaitan dengan masalah inquiry ya, penyelidikan untuk masalah objek, subjek atau fakta-fakta sengketa nanti yang harus secara prosedur tadi disampaikan oleh narasumber. Nah, untuk itu mungkin barangkali dalam sesi awal silakan kalau ada yang mau bertanya atau diskusi terkait dengan tema sesi atau sesi dari KASEP yang ketiga ini, mangga dibatasi untuk 3 orang penanya.